Pada kesempatan kali ini kita akan isi dengan materi apa itu Satanic Finance. Satanic Finance adalah sistem keuangan yang merusak dan membuat carut-marut kondisi perekonomian saat ini. Ada 3 pilar keuangan yang diangkat dalam Satanic Finance ini. Jadi terdapat 3 pilar keuangan yang merusak perekonomian secara sistematis. Pilar pertama adalah fiat money. Pilar kedua adalah fractional reserve requirement. Dan pilar ketiga adalah interest atau bunga. Fiat money adalah kaitannya dengan uang kertas, yaitu jika dibandingkan dengan uang yang semestinya, yaitu yang memiliki nilai intrinsik. Kemudian yang kedua, fractional reserve requirement adalah kaitannya dengan pencadangan sebagian yang dilakukan oleh bank-bank komersial. Dan interest sebagaimana kita tahu adalah bunga. Ketiga pilar ini akan dijelaskan lebih detail di slide berikutnya. Oke, slide selanjutnya yaitu masuk ke pilar pertama, yaitu mengenai fiat money, di mana fiat money ini merupakan uang kertas yang diciptakan oleh manusia tanpa dukungan atau backup dari logam mulia seperti emas, sedikit pun. Dan uang kertas yang dimaksudkan di sini jauh lebih buruk dan berbahaya. Kenapa? Karena bisa dicetak seberapapun oleh penguasa dan tidak bisa ditukar dengan koin emas, karena memang tidak ada sekeping emas pun yang dicadangkan untuk mendukung uang kertas tersebut. Mencetak uang kertas yang tidak ada batasannya, ketika jumlah uang yang beredar melebihi kapasitas barang dan jasa, jadi uang yang beredar terus bertambah, sedangkan kapasitas barang dan jasa yang dihasilkan bergerak lambat, maka ini akan menimbulkan inflasi. Sejak penggunaan uang kertas ini, setiap negara pasti, harus digarisbawahi, pasti mengalami inflasi. Dikarenakan tadi jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada barang dan jasa yang dihasilkan. Sehingga uang ini menjadi barang yang amat sangat berharga di kalangan masyarakat yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran barang, jasa, ataupun hutang. Karena uang kertas ini diakui oleh pemerintah, oleh karenanya setiap negara pasti tergiur dalam tanda petik untuk mencetak uang sendiri. Bahayanya lagi kalau pemerintah itu kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Demikian pula dengan yang terjadi dengan uang kertas yang diciptakan oleh pemerintah tersebut. Akan menjadi tidak berharga kecuali seharga kertas dan biaya produksi yang dikeluarkan. Contohnya misalkan, di sebuah negara A menerbitkan uang kertas dengan nominal $100. Untuk setiap lembar kertas ini diperlukan biaya produksi, misalkan antara lain biaya kertasnya, kemudian investasi mesin cetak, dan juga jasa pembuatannya, hanya sekitar 10 sen. 10 sen itu $1 sama dengan 100 sen, jadi kalau 10 sen ya hanya $0,1, begitu. Dan bisa menghasilkan uang senilai $100. Bila tiba-tiba oleh suatu sebab pemerintah negara A kolaps, ya tadi pemerintahan negara A dalam mencetak uang tiba-tiba kolaps, maka uang yang tadinya bernilai $100 itu menjadi kertas yang tidak berarti. Kenapa demikian? Karena orang asing, ya orang di luar negeri sana, tidak mau menerima uang yang tidak lagi berharga. Dengan kata lain, uang kertas tidak bisa diandalkan sebagai alat penyimpan nilai, karena memang uang kertas ini tidak memiliki nilai intrinsik sebagaimana logam mulia. Sebab koin emas itu bernilai bukan oleh dekret penguasa, melainkan karena ia memang berharga dan memiliki nilai intrinsik. Sekali lagi, sebab koin emas itu bernilai bukan karena penguasa, tapi karena memang logam mulia itu atau koin emas berharga dan memiliki nilai intrinsik. Jadi yang menghargai di sini adalah pasar, bukan pemerintah. Oke, slide selanjutnya mengenai fractional reserve requirement, atau di Indonesia biasanya lazim disebut sebagai giro wajib minimum. Yang pengertiannya adalah dana atau simpanan minimum yang harus dijaga oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di bank sentral. Nah, ini besaran fractional reserve-nya ditetapkan oleh bank sentral berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Jadi, kalau ada nasabah tabungan, giro, atau deposito, misalkan 100T, nah ini ada sebagian atau fraksional tadi, yang dicadangkan sebesar sekian persen, biasanya 10%. Nanti kita lihat kalau di Indonesia berapa persen. Kemudian cadangan sebagian ini disyaratkan untuk keperluan memenuhi kondisi normal dari permintaan para deposan yang ingin menarik tabungan atau depositonya. Jadi sebagai simpanan atau dana untuk jaga-jaga sewaktu nasabah deposan atau nasabah tabungan, nasabah deposito, nasabah giro ingin mengambil uangnya. Tapi cadangannya hanya 10% dari total dana tabungan yang dikumpulkan, dihimpun. Nah, nanti bahayanya apa kita jelaskan lebih lanjut. Di Indonesia sendiri, fractional reserve rupiah Bank Umum Konven sebesar berapa persen? 6,5% dari dana pihak ketiga. Kemudian untuk Bank Umum Syariah, BUS,
dan juga unit usaha syariah atau UUS, fractional reserve rupiah yang dicadangkan hanya sebesar 5% dari besarnya jumlah cadangan umum. Kemudian besarnya jumlah cadangan umum jauh di bawah 100%, maka itulah disebut fraksional atau sebagian kecil. Jika Bank Sentral mensyaratkan besaran fractional reserve 10%, atau cadangan tadi, giro wajib minimum tadi 10%, oke, maka besaran deposit tadi 100 juta misalkan, maka bank perlu menyediakan paling tidak cadangan sebesar 10 juta. Dengan aturan main seperti ini, bank bisa leluasa meminjamkan 90% bagian lainnya yang tadi tidak dicadangkan kepada nasabah atau para deposan yang membutuhkan. Secara logis, tidak ada yang bermasalah dari aturan ini. Namun pada praktiknya, peraturan fractional reserve ini menempatkan bank secara tidak langsung sebagai agen yang turut mempengaruhi dan menambah money supply atau jumlah uang yang beredar. Oke, bagaimana penggambarannya akan dilanjutkan di slide berikutnya. Berikut ilustrasinya. Pertama, nasabah deposit atau nasabah tabungan menyimpan uangnya di bank sebesar $1.000. Kemudian, berdasarkan peraturan Bank Sentral, bank komersil diwajibkan untuk menyimpan cadangan sebesar 10%-nya misalkan. Kita ambil rata-rata 10%, berarti yang dicadangkan hanya $100, oke. Kemudian, artinya $900, sisanya bank bisa menyalurkan kepada nasabah kredit. Kan begitu sistem bisnis perbankan. Menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan atau defisit unit. Nah, kelihatannya tidak ada masalah dari sistem fraksional ini, tapi pada kenyataannya bahwa ini telah menambah jumlah uang yang beredar. Nanti perlu diingat, menambah jumlah uang yang beredar. Loh, kok bisa? Bank komersil seolah-olah mencetak uang. Karena nasabah deposit atau nasabah tabungan yang menaruh uangnya tadi $1.000 di bank, oke, kemudian disalurkan lagi kepada masyarakat sebesar $900. Nah, artinya yang mengakui uangnya saat ini masing-masing nasabah deposit atau nasabah tabungan mengakui uangnya sebesar $1.000. Di sisi lain sekarang nasabah kredit atau nasabah pembiayaan juga mengakui uangnya sebesar $900. Artinya saat ini jumlah uang yang beredar sudah menjadi bukan 1.000 lagi, tapi berapa? $1.900 di luar pencadangan bank $100. Nah, oke, ini cycle pertama. Begitu juga cycle selanjutnya. Yang tadi sebesar $900 tadi, kemudian biasanya cair gitu masuk untuk membayar sesuatu, misalkan beli rumah, masuk rekening penjual misalkan, masuk rekening penjual di bank lain, dananya $900 tadi masuk rekening bank lain, oke, kemudian berulang lagi dari di bank kedua nih, bank lain, $900 tadi, pencadangannya hanya 10%, sebesar $90, kemudian disalurkan lagi ke kredit $810. Nah, kemudian ini juga menambah uang yang beredar gitu. Jadi sekarang jumlah uang yang beredar di bank kedua ini sudah sebesar 2.710 dan pencadangan di bank hanya $190. Begitu juga selanjutnya dananya pindah lagi ke bank lain, digandakan lagi, pindah lagi di bank lain, digandakan lagi, begitu seterusnya sampai rata-rata penggandaan uang ini, kalau kita misalkan reserve-nya yang diatur oleh pemerintah 10%, maka rata-rata akan ada uang yang beredar itu bisa menambah 9 kali lipatnya. Artinya misalkan tadi dari awal nasabah menabung $1.000 itu di salah satu bank, siklus ini atau cycle ini berulang terus-menerus, nah ini akan bisa menggandakan jumlah uang yang beredar sampai dengan 9 kali lipat atau sebesar $9.000 yang tadinya hanya 1.000. Nah, ini hanya angka-angka digital dan yang kita harus tahu juga fisiknya tidak pernah dicetak gitu. Jadi memang di Amerika sendiri berdasarkan penelitian dari jumlah uang yang ada, uang digital yang ada, total uang yang ada, itu hanya ada 3%-nya yang berbentuk uang kertas. Jadi misalkan uangnya jumlahnya 100 misalkan, hanya ada 3 fisiknya. Hanya ada 3 fisiknya, hanya 3%-nya. Kemudian dampak dari hal ini yang paling menonjol yaitu dapat menyebabkan harga-harga naik. Loh, kok bisa? Nah, pertanyaannya gitu ya. Karena jumlah uang yang beredar tadi ya bertambah, bisa sampai bahkan 9 kali lipatnya dari uang yang ditabung. Oke, jumlah uang terus bertambah tanpa kontrol dan juga tanpa backup emas pastinya. Kemudian, di sisi lain, ketika jumlah uang yang beredar bertambah, sedangkan faktor produksi, misalkan manufaktur, mesin-mesin di pabrik, kapasitasnya segitu-gitu aja, bertambahnya perlahan,
step up, tidak bisa langsung mengikuti penambahan jumlah uang yang ada, karena mesin produksi dan juga mungkin misalkan produksi dari sisi pertanian di pedesaan hanya bisa meningkat secara bertahap, tidak secepat jumlah uang tadi berganda. Nah, maka ini mengakibatkan harga barang di pasar naik. Nah, mengapa naik? Nah, di sini bisa dilihat panahnya. Karena barangnya sedikit, karena faktor produksi tadi kan cenderung tetap, ya kan? Sedangkan jumlah uang yang beredar banyak, gitu. Jadi uangnya banyak nih beredar di masyarakat, semua punya uang walaupun dari utang kan. Nah, tapi produksinya barang-barang yang tersedia di pasar segitu-gitu aja, terbatas gitu. Jadi otomatis harga menjadi naik. Nah, mungkin inilah salah satu yang menyebabkan dosa riba sangatlah besar. Karena orang yang tidak turut meminjam pinjaman pun terkena dampak dari kenaikan harga-harga tadi akibat sistem ribawi ini. Lanjut kepada pilar selanjutnya, itu interest atau bunga. Mungkin ini teman-teman sekalian sudah banyak yang tahu, tapi saya coba terangkan sedikit. Bahwasanya bunga biasa di dalam bahasa Arab disebut dengan fawaid, atau merupakan bentuk plural dari kata faedah atau manfaat. Jadi apapun namanya, bunga atau fawaid, merupakan keuntungan apa saja yang diambil dari utang piutang. Nah, senyatanya itu adalah riba, walau diubah namanya dengan nama lain yang terlihat indah. Inilah riba yang haram berdasarkan Al-Quran, hadis, dan juga ijma atau kesepakatan ulama. Para ulama telah menukil adanya ijma akan haramnya keuntungan bersyarat yang diambil dari utang piutang. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan, bahkan kita menumpang ya, atau minta tumpangan kendaraan dengan yang orang yang kita pinjami, itu aja termasuk dengan riba, apalagi keuntungannya berupa uang atau manfaat yang lainnya gitu. Nah, kemudian bunga atau interest ini biasanya dikenal dengan biaya servis yang dikenakan bank untuk pinjaman atau kredit yang diberikan kepada nasabahnya. Dalam buku ini dibilang, ekonom sekuler bilang hal ini adalah price of money atau price of capital yang wajar dikenakan. Karena sebagai kompensasi dari hilangnya kesempatan bagi bank atau pemilik dana untuk mendapatkan hasil produktif bila uang yang tadi ditabung diinvestasikan dalam proyek lain. Nah, pertama, bunga akan terus, ini bahayanya nih, bunga akan terus menuntut tercapainya pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus. Meskipun kondisi aktual sudah mencapai titik jenuh atau konstan, makanya kita terlihat kerja begitu capek gitu dibandingkan mungkin zaman orang tua kita dulu atau kakek nenek kita yang beli apa-apa cash gitu ya. Tidak ada utang piutang ribawi. Ini jauh hidup lebih sejahtera dibandingkan dengan kita sekarang. Karena kita capek dan sibuk kerja untuk membayar bunga yang pada hakikatnya bunga itu uangnya atau fisik kertasnya tidak ada yang menciptakan. Nanti akan kita bahas. Kemudian selain itu, bunga juga mendorong persaingan di antara para pemain dalam sebuah ekonomi. Baik persaingan itu terjadi secara sehat, maupun persaingan yang tidak sehat. Yang ketiga, bunga cenderung memposisikan kesejahteraan pada segelintir minoritas dengan memajaki, istilahnya tanda petik, kaum minoritas. Keempat, produsen yang memproduksi barang dagangannya dengan pinjaman berbunga. Jadi ada produsen atau penghasil barang dan jasa yang produksi barangnya dengan pinjaman berbunga. Nah, produsen tersebut, ingat, harus memasukkan unsur bunga tadi ke biaya produksi kan. Jadi, produsen tadi bikin satu barang, karena tadi dia uangnya pinjam, makanya unsur bunga tadi juga ikut masuk ke biaya produksi. Sehingga biaya produksi meningkat, dan otomatis harga jual barang juga ikut mahal, karena produsen harus membayar bunga ke bank. Nah, pada hakikatnya, produsen telah mengalihkan pembayaran bunga, yang seharusnya mereka yang punya kewajiban, kemudian ini dialihkan pembayaran bunga tadi ke end user secara tidak sadar. Kita nggak sadar bahwasanya mungkin produk-produk yang kita pakai, kalau produsennya ada pinjaman berbunga, dan sebenarnya bunga itu juga kita yang turut andil dalam membayar bunga tersebut. Jadi makanya apa-apa harga mahal. Nah, mungkin inilah juga salah satu yang menyebabkan dosa riba sangatlah besar. Karena orang yang tidak turut meminjam pinjaman riba pun turut dibebankan membayar bunga tersebut, dan di sisi lain orang-orang misalkan di masyarakat di pedesaan misalkan ya, atau guru-guru atau petani-petani yang di pedalaman gitu ya, dan tidak ikut andil dalam pinjaman berbunga ini. Nah, mereka juga ternyata terkena dampak dari kenaikan harga-harga akibat riba tersebut. Nah, belum lagi inflasi yang muncul. Nah, maka dari itu kita yang berbuat mungkin ya, yang di masyarakat di perkotaan kebanyakan misalkan, kemudian yang ikut tanda petik sengsara gitu ya, adalah masyarakat pedesaan yang tidak menahu
yang mungkin menabungnya pun masih di bawah bantal gitu kan istilahnya. Nah, maka itu dosa riba sangatlah besar. Nah, mungkin kita banyak yang belum sadar atau cenderung mengabaikan karena kelihatannya dosa riba ini kan dosa terhormat gitu ya. Nggak kelihatan bahwasanya kita sedang bergelimang dosa, tapi karena mungkin kita berdasi, kemudian kita pakai mobil misalkan, atau pakai ada rumah gitu misalkan. Tapi dengan pinjaman itu tidak terlihat seperti dosa, padahal dosa riba sangatlah besar. Nanti untuk dalil akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Oke, lanjut. Masih di poin yang terus, ini poin kelima, yaitu yang orang jarang tahu nih. Secara makro, pada hakikatnya tidak ada yang mencetak uang untuk membayar bunga utang Anda. Nah, karena uang tadi, kalau berdasarkan konsepnya fractional reserve, kan, uang diciptakan karena dengan utang tadi, dengan penggandaan uang tadi kan, baru diciptakan. Nah, pertanyaannya bunga ini siapa yang mencetak uangnya? Atau fisiknya, atau kertasnya? Nggak ada ya, ternyata nggak ada. Kalaupun ada, jumlahnya hanya sedikit dari bank sentral, itu pun jauh sekali jumlahnya di bawah dari jumlah bunga yang harus kita bayar. Maka rumusnya di sini dapat disimpulkan yaitu uang, ya oke, uang yang beredar sama dengan sebenarnya adalah utang. Jadi uang-uang yang ada di dompet kita, di tabungan kita, nah itu pada hakikatnya adalah utang seseorang kepada orang lain gitu. Nanti dampaknya orang-orang yang berutang dengan interest ini atau dengan bunga ini harus dalam tanda petik berebut uang untuk membayar kelebihan pembayaran bunga atas utangnya gitu. Sehingga pasti ada yang harus menjadi korban gagal bayar dalam utang tersebut. Dan pada hakikatnya sistem seperti ini, maka utang yang ada tidak akan pernah lunas. Karena untuk bayar bunganya tidak akan pernah ada yang mencetak uangnya. Nah, ini yang sangat mengejutkan ternyata ya. Nah, otomatis ini kekurangan dan kebangkrutan nih adalah bagian dari sistem. Jadi dengan adanya sistem Three Pillars of Evil ini, maka kekurangan dan kebangkrutan itu adalah hal yang pasti gitu. Jadi salah satu pihak ada yang menang, salah satu pihak pasti ada yang bangkrut. Oke. Nah, penjelasan ini akan disampaikan lebih rinci pada video berikutnya. Ketika tiga pilar setan ini bertemu dalam buku ini, dia mulai menjelaskan bagaimana duduk soalnya, bahwa ada dua sektor penting dalam ekonomi yang perlu mendukung satu sama lain, yaitu apa? Sektor moneter dan juga sektor real. Sektor moneter dapat mendukung sektor real melalui pembiayaan investasi atau kucuran pinjaman. Perubahan dalam sektor moneter praktis juga mengubah konfigurasi sektor real. Nah, untuk menjelaskan ini, ekonom biasanya merujuk pada equation of exchange. Jadi ada istilahnya equation of exchange, di mana equation of exchange ini adalah model yang menunjukkan korelasi antara jumlah uang yang beredar, tingkat harga, dan unsur-unsur ekonomi lainnya. Nah, tentu equation of exchange ini akan menjadi carut marut, karena korelasi antara jumlah uang yang beredar, tingkat harga, dan juga unsur-unsur ekonomi lainnya, secara real, ingat, secara real, sangat sulit dikendalikan. Ketiga pilar setan ini saling melengkapi dengan tipu dayanya. Begitu sistem bunga berlaku, inilah menjadi awal mula revolusi kehancuran yang disulap seolah-olah menjadi kejayaan yang indah. Kemudian, para evil ini membujuk, atau para setan ini membujuk dan mendorong manusia untuk menggunakan uang kertas, fiat money, tanpa adanya backup logam mulia, sehingga mudah saja uang dicetak tanpa batasan, karena hanya menggunakan selembar kertas yang tidak memiliki nilai intrinsik di dalamnya. Dan sistem ini semakin lengkap ketika mereka mengenalkan fractional reserve atau pencadangan hanya sebagian, di mana cadangan bank yang diperlukan hanya sebagian dari total dana deposan bank yang ada, yang tadi hanya 10%. Oke, slide berikut merupakan fenomena yang terjadi pada saat krisis ekonomi di Asia Tenggara pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Di mana ini merupakan salah satu dari dampak satanic finance dalam buku ini. Hampir seluruh mata uang negara di Asia Tenggara terdepresiasi oleh dolar Amerika Serikat. Bahkan Indonesian rupiah yang paling terdepresiasi pada waktu itu, yaitu terdepresiasi sebesar 329,5% dari kurs rupiah per dolar 2.375 menjadi 10.200 pada waktu itu. Nah, diikuti Thailand, Korea Selatan, Malaysia, dan juga Singapura. Perkembangan perekonomian tahun 1997 yang menjadi krisis moneter bagi Indonesia salah satunya, kita dilanda dengan krisis moneter mulai dari harga-harga melonjak naik karena terdepresiasinya nilai mata uang rupiah terhadap dolar. Kemudian banyak masyarakat yang jatuh miskin, banyak sekali masyarakat yang pada akhirnya tidak mempunyai pekerjaan. Yang kemarin sudah miskin, pasti lebih miskin lagi. Para pengendali kezoliman bersorak gembira karena kita telah tertipu daya oleh muslihatnya. Yang zolim menurut agama dibuat indah olehnya. Nah, ini merupakan salah satu dampak dari satanic finance.